Jika berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat, sempatkan untuk singgah di tempat yang merupakan salah satu ikon kota udang atau kota wali, yaitu Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Berada di sebelah selatan kantor wali kota dan stasiun Cirebon. Ditempuh dengan berjalan kaki, jaraknya hanya sekitar 500 hingga 700 meter. Pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Cirebon, perjalanan wisata religi kali ini menampilkan salah satu masjid yang menjadi ikon kota Cirebon. Masjid bergaya arsitektur Timur Tengah, Eropa, dan Nusantara ini telah mengalami perubahan cukup besar. Apa dan bagaimana keberadaan masjid ini? Ikuti kisah selengkapnya. Masjid ini memiliki nama asli Tajuk Agung. Dibangun oleh Bupati Cirebon pertama yang dulu disesuaikan dengan tipologi tata kelola kota Praja. Terdapat pendopo, alun-alun, dan masjid. Seperti disampaikan budayawan Cirebon Akbarudin Sucipto. Bangunan yang berada di belakang saya ini sekarang dikenal dengan nama Masjid Raya At-Taqwa Cirebon. Secara historis, dahulu di era Kangjeng Bupati Salmon ataupun bupati yang membangun pendopo bupati di tahun 1903, bangunan ini sebetulnya dikenal dengan nama Tajuk Agung. Tajuk dari kata menata dan sesuatu yang harus dijugjug untuk menggapai keagungan. Itulah nama asli atau nama awal dari Masjid Raya At-Taqwa Cirebon. Sebagai bangunan yang notabene memiliki nilai historis dan riwayat masa lalu yang panjang, bangunan ini memang bukan seperti awalnya, bukan seperti aslinya. Karena posisi bangunan Tajuk Agung secara informasi kearsipan misalnya lebih identik mirip dengan rumah panggung ataupun rumah kayu dan sebagainya. Dan ini ketika dilakukan renovasi, perubahan, dan kemudian berubah nama menjadi Masjid Raya At-Taqwa, sekarang akhirnya menjadi seperti ini. Itulah keberadaan Tajuk Agung. Dan Tajuk Agung ini adalah satu kawasan atau satu komplek yang mempertemukan antara pendopo, bupati, dan kemudian Tajuk Agung, dan juga alun-alun Kangjeng Bupati, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan alun-alun Kejaksan. Itulah sepenggal cerita atau sepenggal kisah dari Masjid Raya At-Taqwa yang notabene pada masa awalnya bangunan ini bernama Tajuk Agung. Dari sisi bangunan, masjid bersejarah ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan mengadopsi beragam kultur, diantaranya adanya perpaduan konstruksi bangunan menara. Mengingat secara kultur atau tradisi masyarakat Cirebon tidak mengenal menara, karena itu merupakan warisan budaya peninggalan bangsa Persia. Sejak didirikan hingga saat ini, Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon tetap memiliki fungsi yang sama. Secara fungsi, Tajuk Agung juga pada masa itu digunakan sebagai masjid jami. Artinya sejak dahulu pun posisinya secara fungsional sudah menjadi walaupun bernama Tajuk Agung tapi juga digunakan untuk sholat Jumat. Kalau dari sisi usia, Masjid Raya At-Taqwa yang sekarang itu tidak masuk dalam kategori cagar budaya. Kan itu bangunan terbarukan, tapi tempat atau kawasan yang dulu dikenal sebagai Tajuk Agung itu ada sejak 1903 berbarengan dengan Kangjeng Bupati Salmon pada waktu itu membangun pendopo dan juga menata alun-alun Kangjeng Bupati atau alun-alun Kejaksan. Pengembangan pertama Masjid Raya At-Taqwa dilakukan pada tahun 1960 atas sumbangan dari seorang tokoh terkaya di Cirebon, yaitu Hajah Garmindi,
dan renovasi juga disaksikan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Masjid kemudian mengalami pengembangan hingga 4 kali pada tahun 2007 dengan 2 kegiatan, antara lain Tajuk Agung berubah menjadi Masjid Raya At-Taqwa dan membangun Islamic Center Kota Cirebon. Humas Masjid Raya At-Taqwa, Saiful Badar menuturkan, masjid ini telah dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Secara kepemilikan, Masjid Raya At-Taqwa yang dulu bernama Tajuk Agung ini milik pemerintah Kota Cirebon. Namun pengelolaannya diserahkan ke jamaah Masjid Raya yang kebetulan tinggal di Cirebon, dipercaya untuk mengelola, sehingga SK kepengurusan pun dari pemerintah Kota Cirebon. Dengan sarana wisata, sarana bermain, ada sarana pendidikan, taman kanak-kanak, rumah tahfidz, ya, kemudian juga ada pesantren, dan yang pasti kami menyiapkan kamar mandi sekitar 35 terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ada sekitar 12, yang laki-laki ada 35, tempat wudhu, kemudian nyaman, sehingga sampai hari ini ketika orang akan wisata ke Cirebon, banyak yang datang pagi-pagi untuk sholat subuh, bebersih, mandi, dan setelah itu baru jalan-jalan ke Kota Cirebon. Gaya arsitektur masjid yang mencirikan bangunan kombinasi antara bangunan Timur Tengah, Eropa, dan masjid asli Nusantara. Hal itu dilakukan karena ciri asli Masjid Nusantara di Cirebon sudah diwakilkan oleh Masjid Jagabayan, Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan, serta Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau Kasepuhan. At-Taqwa ini mengkombinasi antara bangunan Timur Tengah, Eropa dengan kultur asli masjid yang ada di Jawa atau di Indonesia. Jadi ciri masjid asli di Indonesia itu, Nusantara itu patokannya 2, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Agung Demak. Berbentuk limasan. Sehingga masjid asli khas Indonesia itu tidak ada kubah, tidak ada menara, ya. Nah, At-Taqwa ini mencoba mengcombine antara masjid aslinya tetap kita pertahankan, karena ini juga dulu tahun 2011 masuk ke Cagar Budaya, sehingga kami hanya menambahkan 4 minaret dan 1 menara. Tetapi bangunan utuh berbentuk limasan kami pertahankan. Bahkan arsitektur di dalam itu adanya saka atau tiang yang mengambil filsafat tanazul dan tanakul itu masih kita pertahankan. Itu ciri khas tiang saka yang dibangun oleh para wali. Jadi kami mengkombinasikan arsitektur gaya lama asli Nusantara dengan Timur Tengah dan juga Eropa. Eropa itu kami ambil dari ruangan yang cukup melebar, kemudian karena ini masjid di pinggir laut, ya, sehingga kami tidak menutup dengan kaca, tapi dengan ornamen besi sehingga angin dari luar bisa masuk. Hasil penelusuran pengurus Masjid Raya At-Taqwa pada awal pencanangan oleh Bupati Cirebon pertama, masjid ini memiliki nilai masa depan bila dibandingkan dengan masjid-masjid kuno lainnya di Cirebon. Masjid yang ada saat ini adalah hasil karya budaya yang tidak melupakan sejarah dan tanpa mengubah fungsi. Keindahannya bisa kita nikmati bersama. Demikian tadi perjalanan wisata religi kali ini. Kita bersua kembali pada episode selanjutnya. Saya Yulianti, sampai jumpa.